Dengan AI, kita bisa pekerjaan-pekerjaan ASN ya, kalau kita bisa melihat, membuat notulensi lah misalkan, udah bisa pakai AI. Menyusun laporan, sudah bisa pakai AI. Kemudian memproses data, menganalitik data, sudah bisa pakai AI. Kemudian juga menyusun kebijakan. Ya, bahkan nanti akan ada perspektif yang mengatakan bahwa kebijakan yang valid itu adalah kebijakan yang harus berbasis data dan sudah melaksanakan data analitik berbasis AI. Pertanyaannya adalah, ASN mau ngapain sekarang? Kalau sudah ada yang ngerjain itu semua, gitu ya. Apakah itu akan dipangkas ASN-nya? Ya, bisa jadi, emang itu kejadian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ASN beradaptasi. AI tidak akan menggantikan ASN, ya. Tapi ASN yang tidak belajar, mempelajari atau menggunakan AI, dia akan tergantikan oleh zaman. Jadi bukan AI, tapi zaman yang akan mengganti Anda. MIK Podcast, menuju Indonesia Digital. Kali ini kita akan bicara tentang kesiapan ASN untuk menjadi talenta digital. Mungkin sudah banyak ya yang membicarakan tentang digitalisasi, ya. Namun kalau kita mengambil sudut pandang ASN ya, apalagi kan sekarang dengan pemerintahan baru yang dijalankan baru sekitar 3 bulan ini, kita plus minus lah 3 atau mungkin 5 bulan ini, perubahan-perubahan di ASN tentu menjadi suatu sorotan yang dilihat oleh publik ya. Digitalisasi memang sudah jalan lama, bahkan beberapa sudah menganalisa 1 dekade digitalisasi, 2 dekade digitalisasi, ya memang panjang ceritanya. Tetapi kita mesti melihat sejarah bahwa digitalisasi yang saat ini, khususnya di pemerintahan, itu adalah di awal-awalnya adalah bagaimana mengkonversi semua data-data analog menjadi data-data digital. Jadi memang masih dalam konteks primitif sekali gitu ya. Ya memang begitulah adanya. Dan kita harus melewati fase itu. Bukan yang salah ya, tetapi emang harus melewati itu. Proses itu belum khatam, kita sudah dihantam lagi dengan yang namanya teknologi AI ataupun kecerdasan buatan. Artinya teman-teman ASN ya yang baru beradaptasi dengan literasi digital tentang bagaimana mengubah analog dan digital, bagaimana kita bicara tentang data, bagaimana kita bicara tentang integrasi yang sekarang ini dilingkupi dalam SWBE, nggak selang berapa lama kita mendapatkan hal baru lagi yang tentang artificial intelligence. Artinya, tentu akan ada suatu adaptasi yang lebih baru lagi, adaptasi yang lebih berbeda lagi untuk ASN talenta digital 2.0 atau versi 2. Kalau dulu ada talenta digital versi 1 dalam perspektif analog to digital, mungkin yang sekarang kita talenta digital ASN-nya adalah yang sudah versi yang berbeda lagi, karena ada teknologi yang lebih baru lagi yang namanya AI. Dengan AI, kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan ASN ya, kalau kita bisa melihat, membuat notulensi lah misalkan, udah bisa pakai AI. Menyusun laporan, sudah bisa pakai AI. Kemudian memproses data, menganalitik data, sudah bisa pakai AI. Kemudian juga menyusun kebijakan. Ya, bahkan nanti akan ada perspektif yang mengatakan bahwa kebijakan yang valid itu adalah kebijakan yang harus berbasis data dan sudah melaksanakan data analitik berbasis AI. Pertanyaannya adalah, ASN mau ngapain sekarang? Kalau sudah ada yang ngerjain itu semua, gitu ya. Apakah itu akan dipangkas ASN-nya? Ya, bisa jadi, emang itu kejadian. Ya, dengan segala regulasi yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ASN beradaptasi. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana talenta digital bisa diterapkan atau diimplementasikan di dunia ASN di versi yang terbaru. Kalau kita jujur, kita melihat kondisi-kondisi aktual yang ada di pemerintah kita ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. Ya, saya yakin sih sudah banyak improvement yang dilakukan ya, tetapi masih banyak yang berjuang di saat ini adalah bagaimana bekerja dengan dokumen digital. Ya, teman-teman ASN ini kondisi yang sekarang berjuang untuk bisa bahasanya layak lah menggunakan dokumen digital, membiasakan diri dengan e-office, membiasakan diri dengan tanda tangan elektronik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentu menggunakan yang namanya platform-platform digital yang di-create tadi dengan sangat baik ya, dengan sangat baik ya di semua aspek ya, baik itu layanan kesehatan, pendidikan dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau melihat kondisi aktual yang sekarang,
pemaknaan digital tentu, wah aku sudah absensi online nih gitu ya. Itu menjadi suatu kondisi yang mengatakan diri sudah digital. Atau bahkan kita udah meeting terbiasanya dengan Zoom-Zooman gitu ya. Itu juga menjadi indikasi-indikasi bahwa kita sudah digital gitu ya. Tidak masalah bahwa kondisi aktual tadi menjadi suatu langkah yang sangat baik menurut saya. Nah, tetapi apakah kita tidak bisa untuk mempercepat itu lagi lebih cepat lagi karena memang tantangan dunianya sudah sangat jauh berbeda lagi gitu ya. Karena memang kita butuh percepatan itu kalau kita melihat banyak-banyak regulasi yang dipercepat. Keinginan Pak Prabowo tentu sebagai presiden bahwa dari kebijakan beliau tentang efisiensi anggaran, kemudian penguatan birokrasi, dan juga terkait dengan kedaulatan digital akan men-trigger bahwa peran ASN dalam digital ini nggak cuma itu tadi, hanya mencoba memanfaatkan data digital, kemudian memanfaatkan aplikasi platform, Zoom-Zooman, presensi online, itu nggak cukup gitu ya. Pasti dengan tantangan yang harapannya Pak Presiden tadi, maka ASN itu harus mampu memanfaatkan, kemudian menciptakan, dan juga mengelola sistem digital secara lebih strategis. Jadi nggak cuma sebagai pengguna ya harus kafah dulu sih, memang harus pengguna dulu secara kafah, tapi ASN harus menggunakan itu di level yang lebih strategis. Itu kondisi aktual di ASN negara kita saat ini. AI di pemerintahan sudah pasti akan dipakai, akan digunakan dan akan dimanfaatkan. Tidak ada suatu keniscayaan pun bahwa itu akan ditolak oleh pemerintah kita. Tentu regulasi-regulasi nantinya harus sangat mendukung. AI yang bisa digunakan sudah cukup banyak ya sebetulnya untuk otomatisasi proses pekerjaan ya, yang pekerjaan yang begitu-begitu saja, untuk mempersonalisasi ya, itu sudah sangat banyak sekali bisa digunakan oleh pemerintah kita. Ya, tentu beberapa ASN akan merasa atau bahkan pertama kali nih ya, kita bilang wah AI akan menggantikan ASN gitu ya. Ya tentu tidak gitu ya. Ya tentu ASN yang harus beradaptasi dengan teknologi itu. Ya, kalau misalkan ASN hanya berfungsi atau bekerja sebagai tukang ketik, tukang input data, kemudian tukang menyalurkan disposisi, ya next disposisi gitu aja. Ya kalau perannya cuma 3 itu sih pasti lewat ya. Udah pasti lewat lah. Itu pasti pemerintah juga nggak tutup mata bahwa itu akan segera digantikan. Tapi jika ASN itu mampu melakukan pemikiran-pemikiran yang strategis, kemudian berempati dan juga berkolaborasi, ya saya yakin dengan base-nya dari AI itu, maka itu tidak akan pernah tergantikan. Ya, jadi sekarang ASN tidak cuma bisa menjadi tukang saja, karena pemerintah kita tidak jadi tukang. Karena pekerjaan tukang itu akan di-replace oleh AI, ya sesuatu yang rutinitas itu akan di sana. Maka ASN akan memiliki skill yang lebih naik lagi, lebih ke atas lagi, yang tadi kita berpikir strategis, kemudian kolaboratif, dan bisa mengambil empati dari masyarakat untuk dijadikan sebuah kebijakan. Maka ASN baru, ASN era AI akan mengubah regulasi-regulasi yang akan disusun oleh Kemenpan maupun Kemendagri di sekarang dan yang akan datang. Pemahaman-pemahaman seperti itu tentu akan men-trigger pemerintah untuk menyusun sebuah strategi bagaimana beradaptasi di era digitalisasi dan AI. Dan saya sangat yakin bahwa program-program seperti Digital Talenta Development, kemudian Digital Talenta Academy, itu pasti dilaksanakan. Saya yakin sekali, digital leadership yang dijalankan itu pasti dijalankan oleh pemerintah secara masif dan struktur. Dan juga jangan lupa, saya tuh menunggu bahwa formasi CPNS yang baru itu merekrut data scientist, merekrut cyber security, merekrut seorang enterprise architect gitu ya. Itu saya nunggu banget gitu ya, bahwa wih gila nih pemerintah kita formasi CPNS-nya ngeri men, sudah berbasis kepada AI dan teknologi. Bukan lagi yang kita merekrut ASN dengan klasifikasi-klasifikasi yang selama ini dilakukan. Bukan berarti jelek, dulu sudah sangat baik gitu. Tetapi tantangan ke depan sudah sangat berbeda. Jadi saya yakin formasi CPNS yang direkrut oleh pemerintah sudah menggunakan job rule yang era-era kekinian. Ya, saya pikir itu bentuk adaptasi yang sangat luar biasa oleh pemerintah kita di era-era 2025-2029 di eranya Pak Prabowo kali ini. Kalau kita mengambil benchmarking global ya,
sudah banyak loh negara yang menerapkan AI, Singapura, Estonia, dan sebagainya. Memang selalu kita selalu merendahkan diri kita sendiri sih banyak. Negara-negara itu kan kecil-kecil ya, penduduknya cuma berapa puluh juta. Kalau kita kan ratusan juta, saya pikir sih bukan masalah itu ya. Masalah bagaimana mereka mau melakukan proses perubahan-perubahan. Beberapa negara sudah menerapkan ya sebagai regulator pastinya bahasa yang menurut saya sih keren juga ya, no AI, no approval. Ya, mungkin agak beda dengan no woman, no cry. Ya, mungkin berbeda gitu ya bahasa yang dikeluarkan oleh Bob Marley waktu itu. Ya, no AI, no approval. Artinya apa? Setiap kebijakan pemerintah sudah pasti harus berbasis data dan analitik by AI. Ya, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ASN tentu apakah menerima mentah-mentah dari AI? Ya enggak lah. ASN yang punya empatinya, ASN yang punya strategiknya, ASN yang punya kolaboratifnya, kita hanya dibantu oleh AI itu. Jadi posisikan kepada yang berbeda. Dan yang paling penting adalah kemauan kita untuk berubah. Karena dunia sudah berubah, maka kita harus mengikuti perubahan-perubahan itu. Kalau nggak, ya kita yang kegulung badai sendiri. Jadi, bagaimana menjawab, siapkah ASN menjadi talenta digital? Jawabannya ya harus siap, harus mau, dan harus menjadi talenta digital. Itu adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan. AI tidak akan menggantikan ASN, ya, tapi ASN yang tidak belajar, mempelajari, atau menggunakan AI, dia akan tergantikan oleh zaman. Jadi bukan AI, tapi zaman yang akan mengganti Anda. MIK Podcast, menuju Indonesia Digital.